dan guru PAMO yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Hodaria Purboyati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari program studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Hari ini Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di unit saya mengajar SMA Negeri 2 Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Ria izin lepas masker dulu ya, biar suaranya jelas. Ibu. Bagus ya, kalian sudah mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, meskipun ini sudah jam 2, tapi semangat kita harus semangat pagi ya. Ketika Ibu bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, semangat Mas Jaya gitu ya. Nah, baiklah. Selamat pagi. Pagi, semangat berjaya. Aduh, masih kurang ini ya semangat. Ulangi lagi ya. Selamat pagi. Pagi, semangat berjaya. Terima kasih, tepuk tangan. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Nah, baik. Sebelum kita pembelajarannya dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas menyiapkan terlebih dahulu. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Baik. Nah, sebelum kita mulai, kita cek dulu kebersihan kelas kalian. Apakah ada sampah atau tidak? Silakan cek terlebih dahulu. Tidak ada. Bagus ya, kelas 11 MIPA 1. Nanti rajin-rajin ya. Nah, baik. Kita hari ini akan belajar mengenai sistem pernapasan pada manusia. Tapi sebelum ke materi ini, Ibu akan bertanya dulu ya. Siapa yang masih ingat organ sistem pernapasan itu apa saja? Coba. Ya, silakan Mbak berdiri, sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Bidawa Puan Prasetya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu ini. Ciri organ pernapasan itu yang pertama ada hidung, laring, faring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Ya, betul ya. Ada hidung, ada laring, ada faring, terus trakea, bronkus, alveolus. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan mekanisme urutannya itu apa? Yuk, silakan. Ya, silakan Mas berdiri. Nama saya Naul Hanif Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme pernapasan. Yang pertama, udara masuk ke dalam tubuh melalui hidung, lalu menuju ke laring, faring, dan menuju ke bronkus, lalu bercabang menuju ke bronkeolus, dan yang terakhir adalah alveolus. Faring dulu. Ya betul ya, faring dulu, laring, kemudian trakea, bronkus, kemudian ke alveolus. Sudah tahu ya urutannya ya, masih ingat? Nah, baik ya anak-anak. Betul sekali tadi organ sistem pernapasan itu urutannya yang betul adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkus. Nah, alveolus ya betul, bronkus dan alveolus. Nah, organ-organ tersebut itu apa kerja organ-organ tersebut? Kita mungkin bisa meninggal ya, karena organ-organ tersebut itu membawa oksigen ya ke dalam tubuh dan menukarkan karbon dioksida ya. Nah, dari sini ada pesan di balik sini ya, bahwasannya kita harus bersyukur ya, kita diberi nikmat oleh Allah dengan dijaganya sistem pernapasan kita ya. Dan caranya kita harus bersyukur bagaimana? Yaitu kalian harus menjaga
organ-organ tersebut itu dengan pola hidup Sehat. Bisa ya kita, bisa kan kalian itu menjaga hidup pola sehat? Baiklah. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu akan memberi motivasi kalian dulu. Kita simak dulu ya video motivasinya. Dari video motivasi ini, nah ada pesan ya, yaitu bangun tim yang kuat, solid dan kompak, siap terpimpin, siap memimpin. Ya, nah dengan kalian bekerja sama, itu pekerjaan yang sulit akan menjadi ringan. Nah, pada hari ini kalian akan diberikan suatu masalah, kemudian nanti kalian bekerja sama dengan kelompoknya untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, meskipun terlihat pecahin masalah berat ya, tapi dengan bekerja sama yang baik dengan tim kalian nanti akan berjalan lancar. Jelas ya sampai sini? Nah, sekarang kalian Ibu minta tes terlebih dahulu. Ibu pengen tahu kemampuan kalian itu seberapa dulu ya sebelum kita masuk ke pembelajaran. Silakan scan kode dulu. Nah, scan dulu ya barcode-nya. Sudah semua pretestnya? Sudah, Bu. Ya, kalian bisa lihat ya hasilnya ya. Di sini ada salsabila 60 ya. Kemudian herminda 60, ada jumpa 40 ya. Kemudian ada siania 20. Tapi tidak apa-apa ya, ini masih pretest. Mudah-mudahan nanti kalian itu pas proses itu hasilnya lebih baik karena sudah melakukan pembelajaran. Hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya ya. Ada 6 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, itu kamu bisa menyebutkan jenis-jenis kelainan atau gangguan sistem pernapasan. Yang kedua, kalian itu mampu menjelaskan mekanisme terjadinya gangguan pada sistem pernapasan. Kemudian yang ketiga, kalian bisa mendiagnosis gejala-gejalanya. Kemudian yang keempat, kalian itu menganalisis dampak pencemaran udara yang dari asap rokok ya terhadap gangguan atau terhadap organ sistem pernapasan. Yang kelima, yaitu kalian bisa memberi saran solusi pencegahan ya gangguan sistem pernapasan. Dan yang terakhir, yaitu kalian nanti akan mengkomunikasikan ya dampak pencemaran udara dari asap rokok terhadap gangguan pada struktur dan fungsi organ pernapasan melalui presentasi. Jelas ya? Jelas. Sistem penilaiannya itu nanti ada 3 aspek. Ada aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Seperti ini? Pernah. Pernah ya? Nah, sini coba Mas Jumpa dibaca. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Iya ya, di sini terlihat merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Coba siapa yang bisa dari penyakit-penyakit ini yang berkaitan dengan sistem pernapasan itu yang mana? Ya, silakan Mas, berdiri.
yang berkaitan dengan sistem pernapasan yaitu adalah penyakit kanker. Iya betul ya, ada kata kanker. Nah ini adalah penyakit yang berkaitan dengan sistem pernapasan. Coba kalian lihat rumus rokok ini ya. Ini ada tulisan merokok menyebabkan kanker paru-paru sama kanker tenggorokan. Nah, apakah merokok hanya bisa menyebabkan kanker paru-paru dan kanker tenggorokan? Tidak tahu. Tidak tahu. Terus bagaimana? Apa kanker paru-paru itu disebabkan oleh rokok? Bagaimana mekanismenya? Tahu tidak? Tidak tahu. Tidak tahu bagaimana caranya. Nah, hari ini kalian akan mengetahui ya bagaimana caranya asap rokok berdampak pada gangguan sistem pernapasan dengan caranya berkelompok. Silakan kalian berkelompok. Nah, kelompok 1 ya. Nah, ada Abida, ada Maki, Herginda, Salsa, dan Abiyu ya. Nah, kelompok kelima ada Sukma, Fitri, Zulfa, Adi, dan Budi. Silakan berkelompok ya, kelompoknya. Baiklah, ketua kelompoknya maju ke depan, harus memutar topik yang akan kalian lakukan. Identitas, tujuan pembelajaran, petunjuk, langkah kerja, dan kesimpulan. Ini ya, ada identitas, ini ditulis kelompoknya apa, kemudian nama kelompoknya apa saja. Ini ada tujuannya, ada petunjuk pengerjaannya. Kemudian di sini ada langkah kerja, langkah kegiatannya dibaca dengan baik-baik biar bisa mengerjakan. Kemudian yang sebelum ini kamu tulis judul itu ya, jurnalnya apa ya? Di sini ditulis judulnya kalian di LKPD. Kemudian ini ada bahan ajar sama video pembelajaran yang bisa kalian gunakan ya untuk membantu kalian memecahkan masalah. Dan selanjutnya kalian nanti mempresentasikan hasil analisis kalian dibentuk dengan infografis menggunakan kanva ya. Nah, kemudian nanti kamu presentasi. Jangan lupa di sini nanti diberi kesimpulan. Jelas sampai sini? Nah, ini tadi ya scan barcode bahan ajarnya berupa info. Silakan scan dulu. Kelompoknya yang aktif ya. Nanti karena ada penilaian antar kelompok dan antar teman ya. Kenapa ya ditulis? Coba flipbooknya di scan dulu. Nah, ketika kalian scan flipbooknya nanti akan tampil seperti ini ya. Nah, ini ada penyakit-penyakit dasar buat penyakit-penyakit pernapasan yang berguna kalian untuk mengetahui itu pengetahuan dasarnya. Nah, ini ada informasi tentang asap rokok buat apa namanya tambahan kalian dalam menganalisis jurnal. Ibu, maaf izin bertanya, ini apakah diisi dengan judul jurnal yang Ibu bagikan? Iya betul. Ya, ini nanti jurnalnya kamu dapat apa? Kamu dapat apa tadi? Jurnal. Ya, tadi nanti ditulis di sini judul itu jurnalnya kamu. Oh iya, terima kasih Bu. Iya, gimana Mas? Iya, kamu tadi dapatnya apa? ABC.
Enggak ada coba. Baik, sudah ya, waktunya sudah 20 menit sudah lewat. Sudah selesai semuanya? Sudah. Berarti sudah 100% semuanya ya? Ya, baik. Nah, kalau sudah, silakan ibu hitungan 1, 2, 3 angkat tangan semua ya. Kita sampai selesai ya. 1, 2, 3. Selesai. Nah, sekarang kalian maju ya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Silakan kursinya dihadapkan ke depan ya. Jadi biar kalian tidak penat ya. Mari kita ice breaking terlebih dahulu. Tapi ini ya biar kalian lebih fokus. Baik. Bagaimana caranya kalau Muria bilang gajah, itu kamu bilangnya besar, tapi ininya kecil ya. Tapi kalau Muria bilang semut, bilang kecil, tapi ininya besar. Jelas? Ya. Gajah? Iya. Ngomongnya betul. Oke. Gajah semut, gajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya. Izin perkenalkan, kami dari kelompok yang akan menjelaskan mengenai kanker paru-paru. Di sini saya Aurangna Salsabila Zasha sebagai moderator dan teman-teman saya. Saya Nol Hanif Ramadan. Saya Abdullah Furina Sagarmata. Saya Mayadina Fisaliza. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasan. Bisa kita tolong di-scroll ke atas. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai merokok dan resiko kanker. Kita tahu kalau merokok itu dapat menyebabkan kanker dan sangat erat hubungannya dengan kesehatan pemakainya. Nah, di sini kami akan menjelaskan 4 hal. 1, kandungan rokok, kemudian diagnosis kanker paru-paru, kemudian yang ketiga mekanisme rokok terhadap kanker paru-paru, dan yang terakhir bagaimana upaya pencegahan dari kanker paru-paru sendiri. Oke, yang pertama itu ada kandungan. Kami akan menjelaskan mengenai kandungan rokok dan ini akan dijelaskan oleh. Nah, saya akan menjelaskan tentang kandungan rokok. Di antara sekitar 4.000 senyawa yang ada di dalam asap rokok, ternyata terdapat sekitar 100 senyawa yang bersifat pemicu timbulnya kanker atau karsinogen, penyebab mutasi atau mutagen, dan sebagai promotor tumor. Nah, di antara senyawa pemicu kanker, golongan senyawa polisiklik aromatik hidrokarbon atau PAH adalah yang paling bertanggung jawab sebagai penyebab terjadinya dan berkembangnya kanker. Kita sudah tahu tentang kandungan rokok itu ada seperti apa saja. Mungkin fase yang kedua adalah diagnosis kanker paru-paru yang akan dijelaskan oleh Nol Hanif. Nah, sejumlah gejala yang dapat dirasakan oleh pengidap kanker paru-paru adalah yang pertama, batuk kronis, yang kedua, batuk darah, yang ketiga, penurunan berat badan secara drastis, yang keempat, nyeri dada dan tulang, dan yang terakhir adalah sesak napas. Kita sudah tahu mengenai apa isi dari rokok itu sendiri dan bagaimana kita bisa mendiagnosis kanker paru-paru. Yang ketiga, kita akan menjelaskan bagaimana mekanisme rokok terhadap kanker paru-paru ini bisa terjadi. Akan dijelaskan juga oleh Nol Hanif. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa dalam asap rokok, senyawa PAH adalah senyawa yang paling berbahaya dan menjadi penyebab utama dalam terjadinya kanker. Senyawa PAH di dalam tubuh akan mengalami perubahan kimia menjadi senyawa yang lebih reaktif. Perubahan kimia tersebut menyebabkan mutasi gen 4P53 atau salah satu gen penting dalam regulasi sel, sehingga menyebabkan perkembangan sel yang tidak terkontrol dan mengganggu sekitarnya, terutama di dalam paru-paru. Hal inilah yang membuat adanya kanker di dalam tubuh kita. Oke, teman-teman, kita sudah tahu ya bagaimana mekanisme rokok ini bisa menyebabkan kanker paru-paru. Ketika kita sudah tahu seluk-beluknya, bagaimana diagnosanya bisa diambil, mekanismenya seperti apa. Misalnya kita tidak mau kanker paru-paru ini, atau kita pasti mau meminimalisir dampak terjangkitnya kita oleh kanker paru-paru. Nah, bagaimana upaya pencegahan paru-paru ini sendiri akan dijelaskan oleh Abdullah Furina.
Baik, Bu dirinya saya di sini untuk menjelaskan mengenai upaya mengurangi adanya kanker paru-paru. Di mana ketika adanya kanker paru-paru ini kan kita akan mengurangi resiko terkenanya atau terjangkitnya kami terhadap penyakit tersebut. Maka upaya yang harus kita lakukan untuk mengurangi adanya risiko kanker paru-paru terhadap diri kita, yaitu yang pertama, kita harus mengubah pola hidup kita menjadi sehat, atau kita seperti contohnya adalah hindari asap rokok, berhenti merokok apabila kita sebagai perokok aktif. Lalu selanjutnya kita harus selalu mengonsumsi buah dan sayur, lalu berolahraga secara teratur. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Silakan sesi pertanyaan saya buka untuk teman-teman yang bertanya. Perkenalkan, nama saya Ismatul Maula. Saya ingin bertanya, tadi dijelaskan kalau kanker paru-paru itu dipicu oleh senyawa PAH dari rokok. Bisa dijelaskan senyawa PAH itu apa saja? Terima kasih. Oke, pertanyaan kami terima. Silakan pertanyaan akan dijawab oleh nama lain. Nah, secara perlu diketahui bahwa senyawa PAH atau polycyclic aromatic hydrocarbon adalah senyawa yang dihasilkan dari pembakaran karbon dari asap rokok. Senyawa ini akan menjadi yang akan berbahaya bagi tubuh kita, terutama di paru-paru. Nah, contoh dari senyawa PAH atau polycyclic aromatic hydrocarbon adalah benzoapirena dan dimetil benzoantarzena. Apakah jawaban dari kelompok kami sudah cukup memuaskan? Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya dan menyimak pembahasan materi kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan menjelaskan tentang hubungan tuberkulosis dan rokok. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Akila Chandrawinata dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Yusuf dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Syed Manandika. Perkenalkan, nama saya Meisha Istiana. Perkenalkan, nama saya Ismatul Maula. Langsung saja pada pembahasan hubungan tuberkulosis dan rokok. Ya. Lanjut pada pembahasan diagnosis TBC dan gejalanya yang akan dibahas oleh Keisha Istiana. Kepadanya kami persilahkan. Oke, di sini TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis di paru-paru. Penyakit ini juga bisa didiagnosis melalui tes dahak. Saya akan menjelaskan mengenai gejala penyakit TBC. Gejalanya adalah batuk yang berlangsung lebih dari 3 minggu, kedua nyeri dada, 3 sesak nafas, 4 mengi, 5 batuk berdarah serta gejala-gejala seperti berkeringat di malam hari. Setelah membahas diagnosis TBC dan gejalanya, berlanjut pada pembahasan hubungan rokok dengan TBC. Untuk hubungan rokok dengan TBC akan dibacakan oleh Aisyah Doha. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya menjelaskan tentang hubungan rokok dengan TBC. Pengaruh rokok dengan TBC melalui pertahanan paru-paru yang akibat rokok, sehingga Mycobacterium tuberculosis mudah masuk. Rokok merusak mekanisme pertahanan paru-paru, memberikan dan alat lain pada paru-paru yang berfungsi menahan infeksi rusak akibat asam rokok. Asam rokok meningkatkan tahanan saluran atau airway resisten. Akibatnya, pembuluh darah paru mudah bocor. Juga merusak sel pemakan bakteri, mengganggu dan juga menurunkan respon terhadap antibiotik. Sehingga bila ada benda asing masuk dalam paru-paru tidak ada pendeteksinya. Lanjut pada hasil penelitian. Untuk hasil penelitian sendiri, dari sekitar 100 orang yang diteliti ditemukan yang merokok tembakau dan menderita TBC sebanyak 33 orang. Untuk perokok pasif dan menderita TBC sebanyak 5 orang, dan yang terkena polusi udara dan menderita TBC sebanyak 5 orang. Penelitian lain dilakukan di Afrika Selatan menunjukkan kaitan antara perokok pasif dan meningkatnya risiko infeksi Mycobacterium tuberculosis pada anak yang tinggal serumah dengan penderita TBC. Jadi di sini dapat dijelaskan bahwa TBC itu dapat menular oleh orang-orang terdekat. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu solusi yang akan dibahas oleh kelompok kami.
Kepada Hasbi untuk membacakan solusi, kami persilakan. Solusi untuk mengurangi kita dalam TBC adalah pertama menghentikan kebiasaan merokok dengan hal lain atau melakukan hal lain yang lebih bermanfaat, contohnya seperti menggantikan rokok dengan permen atau menggantikan waktu untuk merokok digantikan untuk berolahraga yang teratur. Yang kedua yaitu menghindari asap rokok. Dan yang ketiga menggunakan masker ketika berpergian supaya tidak terkena asap rokok. Nah, demikian pembahasan tentang penyakit TBC dan rokok. Untuk pertanyaan, saya buka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Asma Fitri Ramadhani, izin bertanya. Nah, di bagian solusi yaitu cara menghentikan merokok dengan cara memakan permen sebagai pengganti rokok, benar? Tetapi mengonsumsi permen dengan jumlah yang banyak untuk menggantikan rokok bisa menyebabkan penyakit diabetes. Karena semestinya orang yang sudah kecanduan rokok akan setiap hari mengonsumsi permen. Jadi, solusi lain apa yang untuk menghentikan rokok selain mengonsumsi permen? Jadi salah satu solusinya adalah menemukan hobi baru. Lalu kita harus menemukan tempat yang bisa bermanfaat untuk kita merokok untuk mencurahkan rasa stres, marah, dan kesal. Contohnya seperti membaca, berolahraga, atau hal lain yang bermanfaat. Apakah puas dengan jawabannya? Jelas, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa TBC itu adalah penyakit yang menular. Nah, ini misalkan apabila salah satu anggota keluarga kita ada yang kena TBC, bagaimana cara kita secara satu anggota keluarga untuk menjaga diri kita supaya tidak tertular dari TBC? Ya, pertanyaan kami terima. Untuk solusi terhadap masalah tersebut yaitu untuk orang-orang yang terkena TBC di keluarganya, misalkan satu keluarga ada 3 anggota keluarga, bapak, ibu, dan anak. Seorang bapak yang terkena TBC itu harus menjaga barang-barangnya, kayak barang-barang pribadi seperti gelas, sendok, itu harus dipisah karena untuk air liurnya orang TBC itu bekasnya itu jangan sampai orang lain juga menggunakan barang yang sama. Jadi di keluarga itu harus ada barang-barang pribadi yang khusus, misalkan ini gelas khusus bapak, ini khusus anak, ini khusus ibu. Jadi per anggota keluarga itu memiliki barang-barang pribadi, di mana barang-barang pribadi itu dimiliki oleh anggota keluarga tersebut agar menghindari penularan penyakit TBC. Ya, sekian. Apakah puas dengan jawaban kami? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas semua pertanyaan yang telah diberikan. Sekian dari kami, mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah presentasi semua ya? Sudah, Bu. Baik ya. Tadi sudah presentasinya sudah bagus ya. Tadi kelompok 1 itu yang emfisema, tadi kekurangannya adalah solusi ya, tidak menyangkutkan solusi, tapi tadi ada bertanya dan sudah menjawab ya. Nah, kemudian tadi kesulitan di bagian mekanismenya ya, mekanisme asap rokok terhadap emfisema. Nanti kita bahas di penguatan materi ya. Kemudian tadi yang kedua adalah kanker paru-paru. Ya sudah betul dijawab ya bahwa asap rokok itu bisa menyebabkan kanker paru-paru yaitu dengan mutasi gen, terutama di P53 ya. Nah, itu adalah salah satu gen yang meregulasi sel. Nah, itu penting ya. Kalau gennya terjadi perubahan, maka nanti selnya itu tumbuh secara tidak beraturan ya, jadi tanpa kontrol ya. Itu yang namanya kanker ya paru-paru. Jelas sampai sini? Jelas. Nah, kita simak ya yang akan Ibu bahas ini. Pushing more pollutants and cigarette smoke out of your lungs. Cigarette smoke line out of your bloodstream. Tiny hair-like. Nah, ini adalah senyawanya dari asap rokok. Nah, ini masuk ke dalam paru-paru ya. Nah, ini adalah silianya. Nah, ini rambut-rambut halus ya. Ya, namanya silia.
Junctions called cilia line your bronchial tubes and sweep harmful substances out of your lungs. Senyawa kimia dari asap rokok. Cigarette smoke irritates the lining of your bronchial tubes, causing them to swell and make mucus. Cigarette smoke. Nah, ini adalah mukusnya ya. Jadi, tadi adanya senyawa kimia itu juga merangsang sekresi mukus. Nah, kita lihat. Also slows the movement of your cilia, causing some of the smoke and mucus to stay in your lungs. While you are sleeping, some of the cilia recover and start pushing more pollutants and mucus out of your lungs. When you wake up, your body attempts to expel this material by coughing repeatedly, a condition known as smoker's cough. Over time, chronic bronchitis develops as your cilia stop working, your airways become clogged with scars and mucus, and breathing becomes difficult. Your lungs are now more vulnerable to further disease. Nah, kita bisa lihat ya. Tadi seluruhnya berisi apa ini yang kulit ini? Tadi apa? Lendir mukus. Ya, jadi seluruh ini mukusnya berada di mana ini? Bronkus, betul ya. Jadi mukusnya itu berada di tabung bronkus ya. Nah, akhirnya tabungnya kan itu buat berisi aliran ini ya, pembawa oksigen. Tapi karena banyak mukus, akibatnya apa? Tersumbat. Nah, itu yang bisa menyebabkan bronkitis yang tadi kelompok 4 dapatkan ya. Jadi peradangan pada bronkus. Baiklah, ini adalah gambaran paru-paru orang perokok. Kamu lihat ya, ini paru-parunya sangat hitam. Nah, kamu sudah mempelajari tadi bahwa salah satu kandungan dari asap rokok itu adalah karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini itu ibarat kata itu seperti orang ketiga dalam suatu hubungan. Jadi harusnya hemoglobin itu kan mengikat oksigen ya, tetapi karena keberadaannya karbon monoksida, maka hemoglobin itu mengikatnya dengan karbon monoksida karena memiliki daya afinitas yang tinggi. Oleh karena itu, maka paru-paru kita itu bukan banyak oksigen, tapi banyak mengandung karbon monoksida yang bersifat racun. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka kita bisa tubuhnya keracunan dan kekurangan oksigen dan bahkan bisa menimbulkan kematian. Jelas ya? Baik, kelompok presentasi yang terbaik hari ini adalah kelompok 2 ya. Mari kita tepuk tangan. Mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini ya. Tadi kalian sudah belajar mengenai gangguan penyakit sistem pernapasan. Siapa yang bisa menyebutkan gangguan sistem pernapasan yang sudah kita bahas itu apa saja? Ya, silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Kang Isirwati. Jadi untuk gangguan sistem pernapasan yang sudah dibahas, yang pertama ada kanker paru-paru, yang kedua ada emfisema, yang ketiga ada TBC, dan yang terakhir ada yang namanya bronkitis. Solusi pencegahan gangguan pernapasan ada berolahraga secara teratur, makan makanan yang bergizi ya seperti sayur dan buah, dan terutama adalah kita jangan merokok dan hindari area yang ada orang merokok atau asap rokok. Jelas sampai sini? Jelas. Sekarang kita quiz dulu ya. Serius ya. Baik, Bu Ria pengen tahu ya hasilnya apakah ada perubahan dari pretest ke post-test ya. Kita lihat lebih di sini ya. Wah, ternyata betul ya, dari skor 60 maksimal ternyata sudah pada mendapatkan 60. Coba kenalan tadi pretest ada berapa? 40 dari total 100 ya. Nah, sekarang 60 dari total skor 60. Berarti sudah mengalami peningkatan ya. Bagus, tepuk tangan semuanya. Apa yang menarik pada pembelajaran hari ini? Silakan. Perkenalkan,
Perkenalkan, nama saya Salsabila Rahma. Di sini saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran pada hari ini. Menurut saya pembelajaran hari ini menarik karena saya bisa mengetahui bagaimana cara membuat infografis serta media presentasinya pun menarik. Juga prosesnya terasa seperti game. Sudah, Mbak? Terima kasih. Ya. Apa pertemuan berikutnya kalian akan membahas mengenai pernafasan hewan, ya. Jadi nanti ada pernafasan ikan, pernafasan katak, ya. Nanti minggu depan yang akan kita bahas, ya. Persiapkan diri kalian, ya. Baca materi-materinya biar nanti lancar dalam pembelajaran. Nah, pertemuan hari ini Ibu tutup, ya, dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya berdoa, pimpin doa. Di tempat duduk, siap, gerak. Doa mulai, selesai. Ya, terima kasih ya pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya penilaian diri dan penilaian antar teman